Inilah 5 tersangka aksi kejahatan jalan. Jakarta kembali dibuat resah dengan fenomena geng klitih. Peristiwa klitih adalah kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh para remaja yang umumnya masih berstatus pelajar. Klitih yang ada di Yogyakarta ini kerap kali menjadi trending topik di berbagai media sosial seperti Twitter. Pelaku klitih melakukan perundungan pada korban secara fisik, bahkan sampai menyerang dengan senjata tajam. Terkadang pelaku juga mengambil barang milik korban sehingga kejahatan klitih juga masuk kategori perampokan. Ada pula korban klitih yang sampai meninggal dunia akibat serangan fisik yang parah. Klitih datang untuk mengganti kata tawuran. Pelaku klitih biasanya lebih dari satu orang. Tujuan modus pelaku klitih adalah balas dendam dan ingin menampilkan diri bahwa dirinya yang paling kuat karena gengsi di masa sekolah. Para pelaku klitih sebagian besar adalah anak-anak yang masih di bawah umur atau masih menduduki bangku sekolah SMP atau SMA. Mereka masih sangat muda dan tidak sepantasnya mereka melakukan tindak kriminal seperti menjadi seorang klitih. Para pelaku klitih hanya mengincar popularitas atau mencari pengakuan dari semua orang bahwa dirinya lebih hebat dari siapapun. Buktikan dengan cara melukai seseorang yang tidak dikenal dan tidak bersalah. Para pelaku tidak segan melancarkan aksinya dengan bengis. Karena bagi pelaku, ketika orang yang dieksekusi merasakan kesakitan, maka di situ para pelaku puas dan merasa bahagia. Para pelaku bisa dikatakan seperti psikopat yang tidak mempunyai rasa kasihan. Korban dari kejahatan klitih pasti ada setiap bulannya. Tidak ada target korban dari kejahatan klitih ini. Klitih akan menyerang sembarang orang, mulai dari anak sekolah, orang yang hanya keluar malam, dan sempat ada pemberitaan tentang penyedia jasa ojek online yang dieksekusi klitih. Klitih akan menyerang semua orang yang ditemuinya. Para target sasaran klitih ini akan dieksekusi sampai terluka dan akan dibiarkan tergeletak kesakitan di jalanan. Sampai ke belakang sini. Yang pertama, udah saya kan nancep sini kulitnya, saya ambil gini, dia membacokin lagi, saya nahan gini sampai putus, sampai mau putus kayak gini. Baru saya kabur dari motor sambil megang tangan gini biar nggak putus tangan saya. Masyarakat Jogja dibuat geram terhadap adanya klitih yang meresahkan. Masyarakat Yogyakarta meminta polisi melakukan patroli rutin, tidak hanya di dalam kota, tetapi juga di wilayah pinggiran seperti Bantul dan Sleman, untuk mengantisipasi aksi klitih kekerasan jalanan yang kini semakin marak. Masyarakat Jogja pun melakukan aksi lawan klitih agar para klitih tidak melakukan aksi kejinya. Masyarakat Jogja menyoroti para keluarga pelaku klitih, pihak kepolisian, pemerintahan Yogyakarta agar segera melakukan tindakan untuk menanggulangi klitih agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Izin, saya Taruna Muda Jisa izin untuk menyampaikan pendapat dan memberi tanggapan terhadap kasus klitih yang dimana di sini mungkin dilakukan banyak para pemuda yang memiliki banyak alasan mungkin, dan salah satunya adalah dimana masa remaja adalah rasa keinginan untuk diakui adalah rasa yang sangat besar, sehingga anak muda yang melakukan klitih mengklaim dirinya mendapatkan reputasi bagus di lingkungannya, bagus dalam tanda kutip. Selain itu, permasalahan pribadi maupun keluarga membuat anak muda juga menjadi seorang pelaku dari klitih tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Klitih merupakan aksi kekerasan jalanan yang saat ini sedang marak. Aksi ini kebanyakan dilakukan oleh para remaja yang butuh perhatian dan pengakuan. Kehadiran mereka membuat warga sekitar kurang nyaman dan susah apabila keluar rumah pada saat malam hari. Untuk mengatasi aksi klitih ini, diharapkan polisi dapat melakukan patroli secara rutin. Ada beberapa cara preventif untuk mengatasi fenomena klitih dalam ruang pendidikan keluarga. Yang pertama, orang tua harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada remaja. Pasalnya, aksi klitih ini terjadi disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang tua untuk para remaja. Yang kedua, yaitu orang tua harus mengetahui kegiatan remaja di luar rumah. Di sini komunikasi antara orang tua dan
anak sangat perlu. Yang ketiga yaitu orang tua juga perlu berkomunikasi baik dengan pihak sekolah. Kebanyakan kasus kelitih ini dilakukan oleh sekelompok remaja yang berasal dari sekolah yang sama. Mereka membentuk sebuah geng dan menyerang orang secara random. Yang terakhir yaitu memberikan tugas dan tanggung jawab pada remaja dengan kegiatan bermanfaat. Memberi tanggung jawab melalui kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat, membuat remaja lupa dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kelitih menurut saya adalah bentuk kenakalan remaja yang harus segera dituntaskan. Karena apabila tidak segera dituntaskan, maka akan sama dari masa ke masa perbuatan kelitih yang meresahkan warga dan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Izin untuk memberikan pendapat terkait dengan adanya kelitih, di mana dengan adanya kelitih di sini kita seharusnya sebagai generasi muda tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para pelaku kelitih. Karena yang pertama itu bisa menimbulkan kerugian yang dapat kita rasakan nantinya, baik itu kerugian yang dirasakan oleh diri sendiri maupun kerugian yang dirasakan oleh orang lain. Siap, terima kasih. Izin untuk memberikan pendapat sedikit mengenai kelitih. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai fenomena kelitih yang terjadi dilakukan oleh kaum remaja. Kita sebagai generasi penerus bangsa agar lebih pandai menyaring segala sesuatu untuk diri kita, di mana di dalam pergaulan tidak harus ikut segala bentuk aksi seperti aksi kriminal agar kita diterima di kelompok yang tentu tidak baik untuk diri kita sendiri dan orang lain, karena kelitih ini sendiri merupakan sebuah tindakan di mana dilakukan oleh kelompok pemuda untuk melukai musuh dari kelompok lain serta sebagai ajang seleksi untuk masuk ke sebuah kelompok kriminal itu sendiri, dan mereka seperti mendapat sebuah kebanggaan. Menurut saya, pada kasus kelitih ini, hukuman bagi remaja atau anak yang melanggar hukum bisa berupa pembinaan bahkan penjara. Akan tetapi, hukuman seharusnya dibina sesuai dengan minat atau keterampilan bakat sebagai antisipasi agar perilaku mereka di masa depan tidak merugikan orang lain kembali. Siap, terima kasih.